Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Di mana integritas kepolisian ketika mengusut kasus-kasus menjadi seperti ini? Iya. Kan itu kalau misalkan sebuah negara tidak percaya kepada kepolisian, itu bencana besar. Betul. Jadi kriminalitas akan tetap merajalela, kemudian sesuatu yang ilegal itu menjadi semakin besar dan sebagainya karena para penegak hukumnya tidak dipercaya oleh publik. Halo, saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya juga, sahabat saya, Guru Gembul. Halo Pak Guru. Halo. Kita akan bicarakan sesuatu yang ini dari awal itu agak membuat saya emosional, Pak Guru. Ya karena istri saya namanya Vina. Oh iya, Ya. saya baru. Dan Mbak yang mengasuh anak saya di rumah, namanya Vina juga. Vina banyak sekali. Iya, makanya. Jadi pas film itu keluar Vina sebelum 7 hari, saya udah was-was, wah ini apa namanya Vina gitu, seperti itu. Tapi saya juga akhirnya itu enggan membahas. Saya tahu juga ternyata Master Deddy Corbuzier juga enggan membahas. Iya. Dan alasannya ternyata nggak janjian tapi sama gitu. Di semua konten saya itu komennya selalu, Kak bantu dong, Kak bahas dong semua tentang Vina. Saya yakin Pak Guru pun juga seperti itu. Nah cuman saya memang punya sebuah kegampangan. Karena kasus ini dibuild dari sebuah informasi. Yang dulu ya, yang didapatkan dari kesurupan. Iya. Nah, bahkan kasus ini pun diangkat dari film yang temanya itu thriller ya. Tapi adegan kesurupannya itu kental di situ gitu. Iya. Karena kalau sudah itu muncul, Pak, kita jadi sulit untuk berargumentasi menggunakan logika. Karena yang digunakan pasti perasaan. Karena ya kalau kita menjadikan sebuah objek seni, film dalam hal ini, sebagai acuan, ya tentu saja kan perasaan yang terus kemudian akan bermain di situ. Pun saat kita melihat 8 tahun yang lalu, saat kasus tersebut dirubah dari kecelakaan menjadi dugaan pembunuhan, itu kan dari keterangan kesurupan yang terjadi 3 hari setelah kejadian itu tadi. Nah, inilah yang membuat saya itu kayak, ini jadinya nanti debat kusir karena yang terjadi ya satu orang emosional, kedua datanya ini berdasarkan sesuatu yang kalau menurut saya absurd ya Pak ya, kesurupan itu. Kalau dijadikan sebuah konten horor penelusuran, it's okay lah, atau film saja. Tapi menjadikan itu sebagai, kalau saya bilang, patokan untuk terus kemudian melakukan sebuah proses atau tindakan hukum. Nah, kekentalannya ini yang kalau menurut saya pasti akan sangat debatable, sangat akan membuat pertentangan di situ. Walaupun memang di Indonesia sendiri, Pak, saya yakin kok banyak orang-orang yang memang menginginkan kasus hukum itu selesai, dan salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara-cara mistis dan gaib ini tadi. Nah, menurut Pak Guru, sejauh ini, sampai yang terakhir kita tahu Peggy ini ditangkap. Nah, ini yang membuat saya akhirnya gemes, terus akhirnya udah saya bikin aja deh. Karena setelah Peggy ditangkap, Linda, yang konon katanya sahabatnya, ini kesurupan lagi. Dan di kesurupan itu meng-quotes salah satu konten dari jejak backpacker atau apa seperti itu. Yang saya bingung, ini jin korinnya berarti nonton ya? Atau arwahnya Vina nonton di situ ya? Terus setelah itu, yang membuat saya merasa tidak nyaman lagi adalah saat si Linda ini ditanya, dia bilang, saya nggak segitu dekatnya sama Vina. Saya pun itu juga, nggak sembunyi. Terus dia bilang juga, saya nggak nonton film Vina. Yang itu saya pikir nggak mungkin gitu loh. Maaf ya kalau saya meragukan kesaksiannya dia, yang dia nggak nonton film Vina, yang padahal film itu berasal dari kerasukannya dia gitu. Nah ini tuh mixed feeling, dan saya pun membuat konten itu ada banyak, saya naikkan perlahan-lahan. Salah satunya misalkan kayak kejadian di film bisa jadi 180 derajat berbeda dengan kenyataannya ada, mungkin Pak. Kedua, bisa saja apa yang di
katakan saat kerasukan, itu juga berbeda 180 derajat. Kita nggak pernah tahu. Dan nggak ada sampai putih-putih matanya. Iya, makanya. Dan ketiga, Pak, adanya sebuah, kalau saya boleh bilang ya, kekhawatiran, kalau saya katakan. Adanya sebuah tindakan yang di luar prosedur. Karena ini dilakukan oleh seorang penegak hukum yang kebetulan adalah ayah korban. Nah, ini kan satu hal yang ada banyak sekali variabel di dalamnya yang membuat ini mau ngobrolinnya terus gimana. Bahkan saya sempat berpikir, apakah sebaiknya kasus ini memang tertutup saja agar tidak terkontaminasi dengan semua keriuhan yang ada di masyarakat. Nah, Pak Guru, menurut Pak Guru, ini sampai di titik ini, mau dibawa kemana? Nah, ini harus dibawa kemana nih Pak Guru? Nah, makanya obrolan kita juga memang yang pertama harus dipertanyakan adalah memang mau dibawa kemana. Karena kasusnya satu, cuman kompleks. Karena ternyata relevan dengan lebih banyak fenomena yang ada di Indonesia. Salah satunya ya tadi itu, soal kesurupan, soal betapa masyarakat kita sangat FOMO, dan lain sebagainya. Dan bahwa saya juga sebenarnya tidak mau membahas itu awalnya. Sama juga. Saya sudah mengatakan bahwa film itu niretika. Karena mengeksploitasi pengalaman yang pedih dari satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Dengan bumbu-bumbu yang lebih dari yang dibutuhkan. Dan bahwa film itu sebenarnya tidak mengarahkan kita pada empati misalkan pada apa, tetapi pada hal-hal yang berbau mistik gitu. Betul. Padahal yang harus ditekankan kalau misalkan mau ya jadikan itu sebagai film dokumenter gitu. Toh nanti mendapat cuannya juga sama-sama banyak, anggaplah seperti itu. Kenapa harus dipindahkan ke sesuatu yang horor gitu. Kan saya yakin sih itu tetap aja penontonnya banyak karena memang momennya dapat gitu. Betul. Nah, tapi ya terlepas dari itu semua, pada akhirnya ini mengungkap banyak hal, terlalu banyak hal, mulai dari kesurupan dan sebagainya, sampai bagaimana kinerja para penegak hukum. Makanya tadi itu mau dibawa kemana obrolan kita? Apakah mau diarahkan pada penegak hukumnya, atau pada kualitas film di Indonesia yang plotnya selalu sama, gitu, polanya selalu sama, atau kepada masyarakat kita yang benar-benar masih suka dengan logika mistika, atau misalkan kesukaan masyarakat kita terhadap misalkan film-film yang dibuat berlebihan dan sebagainya, itu banyak. Tapi saya biasanya terkait dengan masalah-masalah seperti ini, saya mengarahkan tudingan ini kepada penegakan hukum di Indonesia. Betapa janggalnya kasus ini. Semuanya itu serba janggal. Sejalan dengan status Pak Guru ya di konten di channel YouTube-nya. Betul. Nah, yang belum subscribe harus subscribe karena di situ Pak Guru terakhir ada menanyakan ya pertanyaan ganda ya tentang penegakan hukum di Indonesia ya. Iya. Jadi apalagi itu berkaitan dengan kasus Vina ini tadi, Vina Cirebon. Terus sebelum itu Pak, ini kaitannya Finland dengan Vina ada nggak? Nggak ada. Ini jaket teman saya pakai aja. Siapa Pak? Teman SMA ya katanya? Iya, teman SMA. Andreas. Namanya memang Finland. Iya, jadi waktu mau bikin perusahaan itu dia nanya namanya apa ya? Saya ajukan namanya Angkasa gitu. Tapi nggak suka dia, jadi Finland namanya. Jadi sekarang dipakai. Oh, cocok banget. Finland. Dan Vedanta, di mana masyarakat yang chaos membutuhkan seorang yang seperti Vedanta. Wah, luar. Vendetta? Vedanta itu vendetta. Oh. Jadi kata pendeta itu diambil dari kata Vedanta. Oh, oke. Vedanta itu artinya Vedanta, pengkaji Weda. Ini ternyata tadi setiap kelokan dalam obrolan bersama Guru adalah ilmu yang bisa meredakan memenuhi dahaga kita. Tapi berbicara itu Pak Guru, saya juga agak kalah nih. Ini UMKM Bandung juga Pak Guru. Ya, Rock Denim. Oh ini iya. Dari, itu teman saya juga itu. Kampung halaman istri saya di Cijerah. Oh gitu? Di Parmindo. Oh, di Parmindo ada yang kan Parmindo tuh yang gede-gede rumahnya itu ya? Bukan? Iya, sebenarnya sih saya mengingatnya sebagai banyak orang Jawa yang migrasi ke sana karena kerja di IPTN, Pak Guru. Oh iya, IPTN. Oh iya, tempat orang-orang IPTN dulu. Betul. Tapi memang kita harapannya bisa mendukung ya UMKM lokal ini agar terus berjaya. Kembali lagi ke yang tadi, Pak Guru. Kalau seandainya obrolannya
lebih kayak tadi penegakan hukum, karena orang-orang sekarang ini, saat ini banget ini, itu antara orang yang lebih banyaknya ya meragukan integritas dan kompetensi dari Polri dengan kasus ini tadi. Saya kemarin malam bikin sebuah polling. Nah, kan itu tadi yang dibahas, Pak. Iya itu. Oh iya. Iya, tapi harus subscribe ya kalau buat ngisi pollingnya. Enggak usah. Tapi bebas lah. Iya. Cuman di situ saya ajukan polling dengan melihat fenomena yang berkembang selama ini, apakah masih sampai sejauh mana tingkat kepercayaan publik kepada para penegak hukum di Indonesia. Hasilnya dari 5 opsi itu saya bikin bertingkat-tingkat. Sangat-sangat tidak percaya, tidak ada ganggu gugat di situ. Tidak percaya, tapi masih ada harapan bahwa ada penegak hukum yang jujur. Yang kedua, kemudian yang ketiga 50-50 lah. Kayaknya ya ada yang jahat, ada yang baik sama seperti di tempat yang lain. Kemudian yang keempat itu sebagian besarnya masih bisa dipercaya. Beberapa yang disampaikan media itu cuma kasus-kasus aja, kasuistis saja. Yang terakhir itu adalah bagaimanapun para penegak hukum di Indonesia mencoba untuk menunaikan amanahnya. Mereka layak dipercaya, gitu kan, ada 5 itu. Jadi sebenarnya bukan dari pesimis ke optimis, tapi pesimis ke permisif, Pak. Lalu ternyata yang lebih banyak memilih? 2 yang terakhir itu, yang percaya pada polisi dan yang semacam itu, kalau dijumlahkan, 2 yang terakhir itu hanya 3%. Sisanya berarti 97%. 97% tidak percaya, sangat-sangat tidak percaya tanpa harapan, dan okelah percaya sedikit, tetapi banyak juga tidak percayanya. 97% ada di situ. Dan itu pollingnya bebas, siapapun bisa masuk ke situ. Saya juga kaget dengan hasil timpang itu, karena beberapa media misalkan mewartakan, beberapa lembaga survei mewartakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada kepolisian misalkan 75-76% sebelum kasus ini. Saya nggak tahu apakah kasus ini yang memicu, tapi nggak mungkin juga pergerakannya sampai selebay itu. Saya juga nggak tahu. Atau jika tidak, surveinya dilakukan di koresponden yang berbeda, Pak Guru. Mungkin di sini lebih banyak milenial ke Gen Z, sedangkan kalau yang sebelumnya korespondennya mungkin orang-orang di kantor polisi mungkin. Tapi Pak Guru, sebentar. Berkaitan dengan kasus ini sendiri, orang-orang itu berarti tidak percaya bahwa Peggy itu adalah orang itu, atau tidak percaya jika Peggy yang melakukannya? Tidak percaya bahwa Peggy itu pelakunya. Jadi kasusnya dikait-kaitkan dengan banyak kasus yang beredar di masyarakat. Kasusnya itu adalah ada oknum-oknum kepolisian yang untuk naik pangkat atau untuk mendapatkan tunjangan tertentu bla 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 bla, dia harus mengorbankan pihak lain, merekayasa kasus. Yang paling umum terjadi di masyarakat misalkan nangkep orang yang penting ada untuk ditangkap dan dilaporkan, dan itu alasan dia untuk misalkan mendapatkan kenaikan pangkat atau yang semacam itu. Ada beberapa laporan misalkan yang mengatakan saya orang yang biasa-biasa aja, tiba-tiba ada polisi yang memasukkan, saya mohon maaf ya, tapi ini cerita sepihak dari orang itu, silakan dikonfirmasi. Ada orang yang memasukkan sabu ke dalam sakunya, kemudian dia langsung nangkap sendiri, kemudian memaksa mengaku dengan tindakan-tindakan kekerasan, dan akhirnya orang yang dimaksud itu masuk penjara, sedangkan si polisinya akhirnya mendapatkan penghargaan tertentu. Gitu. Promosi. Berarti yang terjadi di sini adalah dikhawatirkannya begitu. Ya, integritas dari Polri yang dipertanyakan karena ulah oknum. Yang dicurigai oknum ini bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan anggota Polri yang memiliki integritas tinggi seperti itu. Iya, bisa aja. Jadi maksudnya gini, misalkan pengacara dari para terdakwa itu kan sampai mengatakan bahwa dari 8 orang yang 2016 itu ditangkap, 5 orang diantaranya tidak ada kaitannya, tidak mengenal. Mereka hanya kuli bangunan yang sedang tiduran di tempat di mana dia bekerja, di rumah tempat dia dibangun, tiba-tiba diciduk, dipaksa. Akhirnya BAP-nya kan berubah-ubah. Betul. Karena ada banyak paksaan di situ, dipaksa, dan ini yang akhirnya menyebabkan pelaku utamanya yang awalnya disebut Egy itu tidak pernah ketahuan. Karena apa? Karena mau disiksa kayak gimana pun orang yang ini nggak tahu gitu pelakunya siapa gitu. Jadi mereka akhirnya dianggap tersangka, ya kemudian ya sudah
selesai, kasusnya ditutup, tidak ada orang yang harus dicari lagi dan seterusnya dan seterusnya. Setelah viral, tiba-tiba langsung ada yang harus dicari lagi dan itu pun gara-gara kesurupan. Kan nama Egy itu ketahuannya gara-gara kesurupan. Betul. Makanya ini yang saya juga prihatinkan. Nah, ada kecurigaan juga bahwa penangkapan itu jumlah orangnya ini untuk memenuhi kuota sesuai dengan kesurupan yang iya, makanya itu kan satu hal yang kita wajar bertanya. Tapi satu hal Pak Guru, dan saya menempuh ini sebagai saya nanti akan dibenci nih sama para netizen. Pada kenyataannya tapi kan kita tidak mengikuti persidangan yang lalu. Betul. Alat bukti yang digunakan pun kita tidak melihat. Dan kita pun belum membaca keputusan inkrah. Proses dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemberkasan ya tentu saja yang melewati itu, hingga ke proses penjatuhan vonis, kita kan nggak mengikuti. Nah tapi hanya berdasarkan ingatan kolektif para netizen di masa lalu tentang tingkah pola oknum Polri yang kurang berintegritas ini tadi, akhirnya kita jadi mempertanyakan penangkapan ke-8 orang ini. Karena bisa saja yang diucapkan Pak Guru tadi mengenai bahwa 8 orang ini adalah kuli bangunan, ini pun sebuah klaim sepihak yang diucapkan oleh pengacara. Karena orang kan bisa mengaku kan apa saja. Nah untuk itu makanya kita sekarang ini berusaha untuk mendorong dilakukannya audit tentang pemeriksaan yang dulu tanpa melanggar peraturan perundangan yang terjadi, di mana kalau keputusan itu sudah inkrah, ya kita nggak bisa otak-atik lagi. Makanya dengan penangkapan tersangka yang sekarang ini, kita bisa memulai kasus ini kembali dengan sebuah peninjauan. Tapi sebenarnya ini semuanya bisa diotak-atik. DPO 3 jadi 1 aja itu kan diotak-atik. Padahal itu udah selesai di zaman dulu. Makanya itu kan hal yang saat DPO itu dinyatakan, itu kan berarti DPO yang saat ini itu dipergunakan. Itu apakah DPO memang yang lama, yang sudah inkrah, atau karena ditangkapnya Peggy. Nah, otomatis kan kita harus melihat kasus yang awal ini data ada 3 DPO. Nah, DPO di otak-atik itu karena kemarin saya sempat melihat rakyat berbicara ya, yang ada Aiman Wicaksono kalau saya nggak salah ya. Nah, di situ dikatakan ada ahli hukum yang mengatakan bahwa kalau perihal DPO yang tidak boleh dirubah itu adalah DPO yang sudah inkrah ini tadi. Tapi kalau DPO untuk pengembangan kasus baru, yang kemarin kan polisi mengeluarkan DPO tanpa wajah nih. Nah, terus kemudian DPO itu dihilangkan. Nah, ini itu sebenarnya masih sangat mungkin mengikuti dinamika penyelidikan, di mana DPO ini bisa dinaik dan turunkan. Misalkan sekarang dihilangkan nih 2, nanti bisa jadi tiba-tiba jadi 4 atau 5 seperti itu. Bisa, sangat bisa. Cuman maksud saya sekali lagi sebenarnya penekanan saya itu bukan pada dinamikanya itu. Bagaimanapun dinamikanya, bagaimanapun skenarionya, kesimpulannya sama. Jadi adanya kekurang profesionalan para penegak hukum. Kalau itu kompetensi berarti yang. Jadi coba misalkan DPO-nya berubah, atau misalkan ketika dirilis, dipublish, data-data DPO-nya adalah seperti ini, kemudian diralat, itu kan sudah menunjukkan ada masalah di situ. Ya kalau misalkan hak untuk mengubah sangat bisa. Tapi kenapa yang dipublishnya tanpa wajah, kemudian setelah tanpa wajah yang ditangkap pun tidak sesuai dengan identitas yang dirilis oleh pihak kepolisian, kemudian jarak antara dirilis sampai ditemukannya orang yang akhirnya dianggap sebagai pelaku, terus dihapusnya 2 yang terus dihapus dan sebagainya. Nah, sangat singkat ya. Sangat singkat, mau boleh mau enggak, mau itu bukan ranah saya melihat di situ. Saya melihatnya kalau memang ini dipublikasikan kepada masyarakat, ini berarti mendemonstrasikan ketidakprofesionalan polisi. Bahkan lebih lagi, ada sebuah tuduhan yang dilontarkan oleh Reza Indragiri. Iya. Diduga ini adalah sebuah tindakan contempt to the court, merendahkan sistem peradilan seperti itu. Kalau maaf ya kalau saya nggak salah mengutip ya di sini ya. Itu yang bahkan jika ternyata 2 itu tiba-tiba dihilangkan. Tapi saya melihat bahwa bisa jadi Pak Guru, karena keyakinan polisi terhadap Peggy ini tadi, maka mereka ini melihat bahwa adanya dugaan di masa lalu saat 3 DPO itu ditentukan,
itu adalah untuk meringankan jika ternyata si pelaku utama ini tertangkap. Misalkan gini, misalkan, setelah ini selesai Pak Guru, tiba-tiba salah satu mainan ini hilang. Nah, kalau Pak Guru datang sendiri dengan Pak Guru datang bertiga, nah ini kan artinya kan akan lebih memungkinkan untuk dilakukan pengurangan hukuman. Atau jika tidak, Pak Guru bisa ngomong, oh bukan saya, tapi teman saya yang kemarin ikut. Nah seperti itu. Jadi kayak ada hal seperti itu yang sangat disayangkan. Di awal kenapa kok gegabah menentukan 3 DPO? Itu sih sebenarnya yang awal ya berarti. Dan sampai ditetapkan ditangkap Peggy-nya juga itu gegabah saya pikir. Ya gegabah karena ya kalaupun misalkan dia harus ditangkap. Apa argumentasinya? Kan polisi ditanya berkali-kali apa yang menguatkan orang ini ditangkap. Apa alasannya? Pengakuan dari orang-orang atau apa kan tidak ada. Bahkan polisi hanya menjawab bahwa kami membuktikan bahwa orang ini namanya Peggy. Tapi bukan membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Dan kalau misalkan pembuktian pelaku kan berarti harus ada sidik jari misalkan, ada CCTV, ada sperma yang ada di situ. Kalau curiga saya Pak, ini konspiratif ya. Dan mohon maaf nih kepada Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana kalau saya melihat seharusnya gelar tersangka kemarin itu tidak terjadi kemarin seharusnya. Tapi terjadinya nanti di hari Kamis. Ketika? Ya, karena seakan-akan jadi belum siap. Karena kan pemberkasan dan semuanya ini belum siap. Sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Nah, kenapa kok ada sebuah urgensi untuk tampil kemarin adalah karena kasus Densus 88 yang membuntuti jaksa muda. Yang itu kalau menurut saya, ya saya nggak tahu ya. Ini dugaan saya ya. Mungkin dari Humas kah atau apa, ini kayaknya kalau diumumkan, ini akan menutup kasus itu sehingga bisa diredam. Nah akhirnya kemarin juga kita melihat Pak Panglima TNI, Pak Kapolri juga dengan occasion yang sama atau enggak ya? Saya lupa tuh waktu kemarin itu. Nah saya curiganya itu, jadi pengumuman tersangka yang terlalu cepat menimbulkan keraguan di masyarakat. Padahal jika ternyata mereka ini bisa melakukan, saya sih pribadi Pak Guru, sebagaimanapun dugaan tentang inkompetensi petugas, kalau saya pikir saat itu diumumkan secara nasional, Polri ini pasti tidak gegabah untuk mengumumkan Peggy, karena pasti akan ditanya oleh masyarakat apa bukti bahwa dia melakukan. Curiga saya, sebenarnya kepolisian ini sudah dapat, tapi mereka perlu untuk segera mengumumkan. Sedangkan si buktinya ini nggak bisa digelar saat itu karena belum siap seperti itu. Atau dugaan yang lain, sebenarnya polisi dikejar-kejar target. Tapi kan polisi seharusnya tahu kalau netizen Indonesia ini sudah upgrade-nya itu udah bukan 1.5, 2.0, tapi dari 2.0 udah ke 7.7 mungkin atau berapa gitu loh. Iya mungkin berbahaya loh Pak. Karena dikejar-kejar itu. Jadi ini adalah pertaruhan integritas, jadi polisi selama bertahun-tahun itu mengeluarkan uang sampai lebih dari 1 triliun rupiah untuk membangun citra. Jadi presisi. Nah, jadi ini mungkin akan menjatuhkan dan akan membuat uang 1 triliun itu unfaedah gitu mungkin. Dan karena itu maka sebisa mungkin apa yang diinginkan oleh netizen harus kita tunjukkan gitu. Disclaimer. Kita melakukan ini bukan untuk ngerosting kepolisian ya. Tapi harapan kita agar kepolisian lebih baik karena kita memang nggak punya tempat bertumpu lagi selain untuk keamanan, ketertiban. Kita nggak ngerosting kepolisian, kita ngerosting oknum-oknum yang ada di kepolisian. Jadi, iya tentu saja kita sangat membutuhkan kepolisian. Cuman yang polisi yang kita butuhkan itu adalah polisi yang berintegritas, polisi yang sungguhan. Jadi sekarang ibarat kita ada di sebuah gua dan ada 2 orang kembar yang sama-sama menggunakan seragam yang sama, yang satu sangat jahat, yang satu sangat baik. Dan kita butuh pertolongan, apakah kita berani mengajukan permintaan pertolongan itu kepada salah satu di antara mereka? Di dalam gelap. Di dalam gelap. Dengan itu masih 50-50 Pak Guru. Nah iya. Tapi kalau sekarang dicurigai persentasenya nggak seimbang gitu. Antara yang berintegritas dengan yang Iya makanya. Karena kemarin kasus Sambo pun kan juga
nggak selesai. Kita pun bertanya-tanya gitu, Pak Ferdi Sambo sekarang ini di mana gitu. Iya, kan ada kemarin pengacara Pak Alvin Lim yang mengatakan itu ada di luar gitu. Iya. Dan sudah pernah terjadi kasus-kasus yang semacam itu di mana narapidana itu ternyata keluar dan sudah ada pernyataan juga bahwa misalkan di sana itu ada fasilitas mewah dan lain sebagainya. Kan itu sudah, makanya kalau misalkan dan yang lebih dari kasus Pak Ferdi Sambo itu kan sebenarnya adalah apa motif dari perlakuan itu? Itu sampai sekarang belum ketahuan. Bisa aja itu mengungkap sesuatu yang lebih besar. Tapi maksudnya itu sudah membuat masyarakat kita itu meragukan kepolisian. Kemudian ada kasus ini, ditambah kasus ini itu membuat masyarakat menjadi paranoid. Paranoid itu maksudnya dengan begitu banyaknya korban salah tangkap, dan korban salah tangkap yang dimaksud itu bisa aja random pada siapapun. Misalkan Peggy, dalam konteks bahwa sudah jelas lini masa media sosialnya memberitakan bahwa dirinya ada di Bandung dalam waktu kejadian itu, kan semuanya jelas, ada fotonya, ada statusnya, ada apa segala rupanya. Ada saksinya juga. Saksinya bukan hanya satu orang, tapi juga orang yang memiliki rumah, yang sedang dibangunkan rumahnya, ada keluarganya, ada teman-teman yang ada di situ. Nah, ya kan dengan sebanyak itu, kan juga agak mengherankan tiba-tiba itu Nah, jangan-jangan sebenarnya bukan orang yang random yang dijadikan kambing hitam. Ini jangan-jangan ya, bisa aja misalkan dicari orang-orang yang paling jauh terhadap akses terhadap hukum. Kuli bangunan kan jauh terhadap akses hukum. Kemudian tukang parkir misalkan, atau tukang parkir lumayan ada ormas di belakangnya, tapi ya misalkan orang-orang yang kecil seperti itu yang tidak berpendidikan, dianggap hanya memiliki sedikit keahlian, dan mereka dianggap juga tidak memiliki akses terhadap penegakan hukum dan sebagainya, jangan-jangan mereka yang diciduk diambil. Tapi seandainya kita di sini mencoba untuk berargumen ya, Pak Guru, secara logis, korban yang meninggal dunia ini selain Vina, yang dilupakan itu adalah Eki. Dan ayah Eki ini adalah orang yang akhirnya ikut turun tangan menangkap orang-orang ini tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah bapaknya Eki ini tadi akan mau menangkap orang sembarangan, bukan orang yang benar-benar melakukan hal tersebut pada anaknya? Yes, sama aja seperti yang lain gitu. Jadi maksudnya bapak ini juga sedang berusaha untuk mencoba untuk menangkap. Terus ketika dia misalkan menangkap orang-orang yang ini, dia sudah dilingkupi oleh, oh ya sudah ininya ini begini begitu gitu. Atau kita juga tidak tahu di belakang, kan misalkan ya, kalau misalkan ada sebuah teori konspirasi, mungkin ada teori konspirasi di belakangnya yang lebih besar. Katakanlah misalkan sebenarnya Peggy ditampilkan di depan wartawan dan media sosial, media massa di Indonesia, sebenarnya rencananya misalkan setelah divonis ya udah dibebasin, karena semua orang tahu dia bukan pelakunya. Semua orang sudah tahu siapa pelakunya, tetapi jeratan hukum terhadap pelakunya itu tidak dipublikasikan dan sebagainya. Kan bisa aja seperti itu. Dan bisa aja ayah dari korban yang dimaksud juga sudah tahu prosedurnya kurang lebih seperti itu, sehingga ya sudah, biarin saja, nanti setelah digembar-gemborkan nanti dilepaskan, sama seperti isu bahwa Pak Ferdi Sambo juga seperti itu. Kemudian setelah kasusnya reda, ya sudah, yang tersangkanya benar-benar dihukum tanpa kita ketahui. Ini mah hanya untuk menjebak para netizen agar mengarahkan tudingan jadi false flag gitu. Ya. Bendera palsu gitu. Ya. Jadi diarahkan pada satu opini, sesuatu yang viral, misalkan untuk menutupi kasus 271 triliun rupiah dan sebagainya. Dan sedangkan yang aslinya sangat sederhana, sudah ditangkap dan sudah selesai. Sudah dihukum juga. Sudah dihukum juga, misalkan. Jadi, untuk berbicara masalah konspirasi, ya seperti itu. Cuman, sekali lagi penekanannya adalah bukan soal konspirasinya, tetapi di mana integritas kepolisian ketika mengusut kasus-kasus menjadi seperti ini. Ya. Kan itu, kalau misalkan sebuah negara tidak percaya kepada kepolisian, itu bencana besar. Betul. Jadi, kriminalitas akan tetap merajalela, kemudian sesuatu yang ilegal itu menjadi semakin besar dan sebagainya, karena para penegak hukumnya tidak dipercaya oleh publik. Misalkan, dan ini sudah terbentuk sejak zaman dulu, misalkan ada kasus-kasus pelecehan seksual, atau ada misalkan kasus-kasus di mana si perempuan disebarkan aibnya dan sebagainya. Itu sampai sejauh ini gak ada satupun yang selesai kasusnya. Nah,
Akhirnya apa? Tidak ada lagi yang percaya, tidak akan ada yang mau melapor. Karena itu semua data dan laporan itu menjadi palsu. Kalau data laporannya semuanya sudah palsu, maka tindakan untuk pencegahan atau untuk menyelesaikan masalah itu menjadi hilang, menjadi selesai. Sama seperti COVID di zaman dulu itu, tidak banyak orang yang mau melaporkan, akhirnya data yang terlapor yang kena penyakit itu cuma segini, padahal aslinya jauh lebih banyak. Tindakan apapun yang dilakukan salah karena datanya juga sejak awal sudah salah. Demikian pun dengan hal yang seperti ini gitu. Kan itu kacau. Makanya mau skenarionya seperti apa, mau teori konspirasi di belakangnya seperti apa, cerita ini telah menghancurkan reputasi dan kredibilitas polisi di depan rakyat Indonesia. Saya sampaikan juga bahwa Eki dan Vina ini sudah meninggal dunia. Mereka sudah tidak mungkin diselamatkan. Juga mungkin korban yang lainnya. Tapi saya tetap merasa perlu adanya penyelamatan reputasi Kepolisian Republik Indonesia. Bukan karena saya ingin membela, tapi ya kalau nggak karena kepolisian harus ada. Kita mau bingung, mau harus ini, kita tuh bertumbuh pada siapa, Pak? Dan reputasi itu diselamatkan bukan dengan menggelontorkan 1 triliun rupiah untuk bikin acara-acara di televisi. Bukan, tetapi ketika rakyat yang mengadu, masyarakat yang minta penegakan hukum dan sebagainya, itu bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalkan pelaporan-pelaporan yang secara akumulatif yang masyarakat sampaikan tapi kemudian tidak dianggap, ya itu kan yang akhirnya menghancurkan reputasi kepolisian itu di situ gitu. Jadi please pada Kepolisian Republik Indonesia yang sangat kami cintai, dan wujud dari kecintaan kami adalah permohonan supaya parasit-parasit yang berseragam itu disingkirkan dari kepolisian. Kami percaya bahwa polisi itu sesungguhnya baik. Yang jahat itu adalah yang nyamar jadi polisi. Yang secara legal jadi polisi, tetapi tidak memiliki kompetensi sebagai polisi, yang bisa masuk ke situ gara-gara tindakan yang ilegal, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang ilegal juga, dan hal yang semacam itu. Jadi please lah, jangan hidup dari kemunafikan. Jadi kalau seperti ini pembahasannya bukan tentang Vina sebenarnya. Makanya. Tapi pembahasan tentang si polisi ini tadi. Saya komitmen untuk nggak ngebahas itu. Makanya ketika tadi disebut kita lupakan yang Eki. Saya nggak lupa dengan Eki itu. Saya bahkan juga tidak menyebut Vina itu. Saya menyebut sesuatu yang lain. Karena saya ingin selalu berbicara pada masalah-masalah publik gitu, bukan masalah-masalah pribadi gitu. Jadi saya mohon maaf, pribadi Vina dengan pribadi Eki itu adalah masalah pribadi. Tetapi kasus yang terjadi mengatasnamakan dia itu adalah sebuah fenomena besar, di mana para penegak hukum dianggap sering melakukan rekayasa kasus oleh masyarakat yang akhirnya tidak lagi percaya pada mereka. Kasus ini telah menggarisbawahi itu. Gitu. Mengerti Pak, dan kalau yang boleh saya sampaikan juga, mengutip tadi Pak Guru sampaikan, bahwa kita harusnya melihat big picture-nya nih. Ini hanyalah sebuah contoh dari kebobrokan besar yang terjadi. Nah, dan seperti pembuka tadi Pak Guru, saya juga mempertanyakan perihal bahwa bagaimana kasus ini dibangun dari sebuah informasi yang didapatkan dari kesurupan. Nah, kalau saya di sini menjadi anggota kepolisian, di antara semua orang yang akan saya juga tangkap untuk dimintai keterangan, Linda itu seharusnya juga akan saya tangkap, karena begini Pak Guru, kalau saya boleh bicara subjektif, saya mungkin akan bicara saya nggak percaya dengan kesurupan arwah. Karena seharusnya kita sebagai muslim kita tahu bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu ada di alam kubur. Yang lain. Dan kita nggak bisa berkomunikasi dengan cara apapun. Nah, saya tetap merasa bahwa yang di situ itu bukan Vina. Artinya menyisakan dua. Satu, jin, yang kalaupun itu pun harus melibatkan kepercayaan kita yang mungkin seringnya bertolak belakang dengan logika. Atau jika tidak, ada sebuah ingatan bawah sadar atau sadar, di mana dia merekam kejadian itu, yang akhirnya dia mengucapkan hal yang sama ini tadi. Yang artinya, berarti ada dua cabang lagi di situ. Dia memang mengetahui itu, entah dari orang lain atau dari apa, saya kurang tahu. Atau bisa ada dugaan, dia ada di TKP. Nah, artinya yang terdekat dengan kenyataan bahwa ada orang yang ada di TKP itu sebenarnya adalah Linda. Nah, saya itu gemas di sini, tapi dia nggak
proses, hanya dimintai Keterangan. keterangan. Dan Dan- saya di sini nggak melihat secara pribadi ya, tapi saya melihat bahwa untuk membangun kasus seperti ini lain kali, jika ada orang yang mengaku apakah dia dihipnotis atau di kesurupan atau apa, saya akan meletakkan motif terbesar kepada orang ini malahan gitu loh. Seperti itu, karena saya seorang pelaku hipnotis, saya punya konten yang mengilustrasikan kesurupan juga di situ gitu. Itu bagus. Iya, memang. Jadi sebenarnya yang Bapak sampaikan itu tadi bukan pandangan subjektif, tapi itu adalah pandangan saintifik. Bahwa kesurupan itu sebenarnya bisa dijelaskan, bahasa psikologi yang paling umum itu adalah trance. Ya. Kondisi di mana ada permasalahan-permasalahan alam bawah sadar keluar, berantem, memori-memori masa lalu keluar lagi dan sebagainya. Bukan berarti Linda itu berbohong, tapi maksudnya bisa aja dalam kondisi tertentu alam bawah sadar, memori masa lalu yang sudah tidak ini dalam satu momen tertentu bisa muncul lagi gitu. Dan kemudian menguasai dirinya. Kita anggap itu adalah variasi yang paling adil buat Linda misalnya. Mohon maaf netizen, mohon maaf Pak Guru, saya terpaksa memotong sebelum saya lupa. Kalau kesurupan yang pertama Pak Guru, saya masih bisa terima. Saat dia kesurupan kedua kali, ini sudah menjadi motif loh Pak Guru. Iya, Ini betul. sudah menjadi sebuah pola yang mencurigakan kalau buat saya. Apalagi saat dia mengiyakan, mengafirmasi jejak backpacker yang ditanyakan itu tadi. Itulah yang membuat saya gemas dan akhirnya saya turun untuk membahas kasus ini yang awalnya saya nggak mau karena kembali ini tuh terlalu personal untuk satu permasalahan yang sudah carut marut. Iya, makanya sangat disayangkan ketika Linda juga baru diperiksa kemarin. Seharusnya ya 8 tahun yang lalu. Iya. Iya, tapi mungkin akan jadi tersangka dalam waktu dekat. iya bisa jadi. Cuman intinya ketika ada orang yang membicarakan sesuatu secara lebih detail, ada beberapa dia yang meleset gitu. Misalkan soal anak polisi itu ternyata kan bukan. Iya. Iya, ternyata bukan dia gitu iya, ternyata. dan sebagainya. Tapi kan kesalahan dia dalam itu anak polisi atau bukan itu adalah pengetahuan umum gitu, pengetahuan umum yang bisa aja salah gitu. Iya. Ada orang yang ngaku saya anak polisi sebenarnya bukan, itu bisa aja kayak gitu kan, informasi masuk ke dalam. Tapi cerita yang secara panjang lebar menceritakan tentang bagaimana kronologi siksaan itu dan beberapa secara sangat detail dan beberapa diantaranya memang terkonfirmasi oleh pernyataan misalkan yang lain atau olah TKP dan sebagainya. Anggaplah Linda itu memang benar-benar trans gitu. Iya. Ya berarti kesimpulannya adalah bahwa dia melihat itu. Iya. Atau misalkan dia mendengar itu. Tapi yang jelas Linda itu ada di pusaran terdalam dari kasus ini. Ya, tapi please lah polisi dan netizen jangan menjadikan ini sebagai acuan dengan memahami bahwa itu ada jinnya, ada makhluk halusnya dan sebagainya. Itu kan nggak positif. Dan memisahkan antara film itu anggap saja itu fiktif lah ya. Yang kita tonton film itu fiktif. Iya, fiktif. Udah, ya kita mungkin tergerak karena film itu. Filmnya pansos aja lah buat kasus ini gitu. Tapi harapannya memang penegakan hukumnya ini benar-benar berdasarkan apa yang memang ditemukan di lapangan. Karena nasib Peggy, jika ternyata ini salah tangkap, bahaya. Ya, saya cuma nggak kepikir Pak Guru kalau itu saya, anak saya, atau orang yang ya kita sayangi gitu loh. Iya begitu ada. Dan ini tapi ada sedikit ini nih. Bagaimana? Ada banyak kasus di Indonesia, kasus pembunuhan misalkan, yang memang pemicunya adalah hal-hal yang mistik. Misalkan ada orang yang jadi tersangka dari kasus pembunuhan gara-gara ada orang yang bermimpi dia itunya. Atau ada juga kasus di mana jenazah akhirnya ditemukan ketika ada orang yang bermimpi sebelumnya nggak ketahuan. Itu di Indonesia umum terjadi. Jadi mungkin ini polisi juga, wah jangan-jangan ini juga bisa digunakan untuk itu. Karena kalau seperti itu kan sesuatu yang juga ya, polisi sebagai manusia juga mungkin berhak untuk mengambil informasi dari manapun. Ya tapi maksud saya di sini itu adalah bukan artinya keseluruhan secara 100%, karena ketakutannya kan saat Linda mengatakan aku lihat ada 11 orang. Oke, tangkap 11 orang. Nah, itulah yang saya takutkan. Nah, dan sebuah fakta bahwa saat dia bilang itu 11 orang, kita harusnya bertanya-tanya, dia ada di situ atau tidak. Tapi kalaupun ternyata yang dulu sudah berhasil dilakukan sebuah investigasi dan membuktikan bahwa dia ini memang tidak ada,
kemunculan keduanya ini sangat mencurigakan gitu. Iya. Kenapa muncul setelah Peggy diumumkan? Dan dia secara langsung menyebut nama, mengimplikasikan nama gitu. Iya itulah ada terlalu banyak kejanggalan, ada terlalu banyak teori konspirasi, ada apa? Kita ya cuman meramaikan itu aja dan secara tidak sengaja memasarkan film itu. Betul. Ya tapi ada juga kecurigaan Pak Guru. Saat kemudian Linda itu keluar, dia tuh ditanya, jadi kamu ini nggak disembunyikan kan? Enggak disembunyikan. Itu kan, lah, saya nggak tahu ya netizen yang mana yang menganggap dia disembunyikan. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak mengira itu disembunyikan. Malah saat dia ngomong begitu, saya kemudian berpikir, iya jangan-jangan disembunyikan. Untuk apa? Agar ya orang itu nggak fokusnya ke dia lagi. Agar orang masih tetap bertanya-tanya dan pergi ke bioskop nonton filmnya. Nah terus kemudian apakah saya berdosa dan bersalah saat saya tiba-tiba berpikir setelah dia tuh ngomong seperti itu. Ditambah lagi saat dia bilang dia itu tidak dimintai keterangan untuk membuat film, padahal karakternya dia ada di situ. Itu mencurigakan buat saya. Kedua yaitu tadi saat terus kemudian dia mengaku belum menonton filmnya. Pak itu kalau saya kira ya itu merendahkan logika semua orang. Ya tapi bisa saja ya. Itu kan pengakuan ya. Tinggal nanti kalau ternyata dia memang dimasukkan ke dalam jajaran tersangka kan akan dikelola ini di pengadilan. Dan saya memang sangat menginginkan ini semua diselesaikan di pengadilan. Makanya saya berharap sekali bahwa isu ini tuh nggak cepat selesai, tapi berkelanjutan. Penontonnya nanti nambah banyak jadi 7 juta, 8 juta. Nanti ngalahin agak lain Pak Guru. Bukan. Nggak, cuman maksud saya bukan sekali lagi saya nggak ambil Vinanya, nggak ambil filmnya, nggak ambil Lindanya, nggak ambil apa. Maksud saya adalah ini tuh mewakili fenomena umum dan besar di Indonesia tentang penegakan hukum. Jadi karena itulah maka ini bisa menjadi ladang edukasi buat kita semua dan untuk menekan agar polisi memperbaiki reputasinya dengan kinerjanya yang baik. Gitu. Jadi kalau misalkan Vina meninggal, kemudian Eki meninggal, dia adalah anak dari seorang polisi dan sebagainya, mari kita itu adalah masalah pribadi. Mari kita pikirkan kepada sesuatu yang lebih besar, misalkan yang tadi itu. Apakah fenomena salah tangkap ini bisa juga terjadi pada saya secara pribadi atau tidak? Apakah misalkan fenomena bahwa setiap kasus itu bisa terkuak atau bisa diproses ketika itu menjadi viral? Apakah pengakuan dari orang yang mengalami pengalaman spiritual itu bisa dipercaya? Nah, pernyataan-pernyataan seperti itulah yang harus kita terus-terusan tekankan. Ya kalau misalkan si film itu pada akhirnya dapat cuan besar dari itu ya filmnya nggak bagus-bagus amat sih. Oh iya memang iya kalau itu sih memang. Cuman maksudnya banyak yang berkomentar. Ya cuman maksud saya adalah ya mari kita jadikan ini fenomena ini sebagai diskursus cara untuk melihat fenomena, jadi fenomenologi gitu. Jadi biar Vina ini dalam tanda kutip menjadi pahlawan, menjadi martir karena kematiannya telah berhasil mengubah misalkan ya polisi menjadi lebih baik, masyarakat menjadi lebih dewasa dan sebagainya. Jadi penekanan yang ingin saya sampaikan adalah ini ada kasusnya kasuistis, 1 atau 2 orang yang dibunuh dan bisa dikatakan pembunuhan di Indonesia adalah sesuatu yang lazim, pembunuhan di seluruh dunia juga adalah sesuatu yang lazim, tapi fenomena-fenomena yang melatarinya bahwa di situ ada orang yang kesurupan, yang kemudian itu memicu polisi untuk melakukan tindakan lebih, kemudian polisi menangkap orang-orang yang 5 diantaranya itu ternyata diduga bukan pelakunya, dan 1 orang sudah mengatakan dan ada pengacaranya, dan kemudian di situ juga ada pengakuan dari 1 orang yang mengatakan 8 orang mungkin ya Pak Guru. Maksud saya adalah dari 8 orang yang ditangkap, 5 orang diantaranya itu 5 ya? bukan. Pisah 5 lagi. Iya, terpisah gitu. Saya pikir 8 dan itu 7 dan 1 yang anak-anak ini, yang Saka Tatal ini, bukan ya? Iya. Tapi terpisahnya 8 itu ada 5 diantaranya yang memang bisa membuktikan kalau mereka ini tidak ada di TKP ya? Iya, tidak. Jadi ada saksi mata juga yang di situ menyebutkan memang tidak ada di TKP gitu. Tukang sate itu mungkin ya? Justru tukang sate yang menuding. Bilang ada.
Yang bukan tukang sate itu yang melihat dari kejauhan rombongan, kemudian oh ini kayaknya di sini. Nah itu. Kemudian polisi kan ngelihat WA-nya apanya, kemudian ditangkap dan kemudian tak lama kemudian dengan pengadilan yang relatif singkat kemudian diputuskan bahwa mereka bersalah, kemudian hukuman seumur hidup dan seterusnya. Dan hukuman seumur hidupnya juga kan deliknya itu adalah pembunuhan berencana. Padahal jelas itu bukan pembunuhan berencana. Cerita-cerita di situ juga. Jadi ada terlalu banyak plot hole-nya, ada terlalu banyak kejanggalannya dan sebagainya. Nah itu ayo kita jadikan sebagai ajang untuk berpikir keras, berdialektika dalam konteks ini, mengajukan diskursus. Kemudian satu hal yang ditegaskan tadi, skenarionya mau seperti apa, teori konspirasinya apa, kesimpulannya satu, bahwa polisi dalam konteks ini tidak bekerja secara profesional. Mau bagaimanapun ceritanya, mau Linda yang datang kemudian kesurupan, mau apa dan sebagainya ceritanya, ya, jadikan diskusi ini, fenomena ini menjadi lebih berfaedah, menjadi lebih bermanfaat. Jangan jadikan Vina itu sebagai objek, tapi jadikan dia sebagai pahlawan, sehingga kematiannya itu berfaedah untuk bisa memperbaiki semua yang ada di Indonesia gitu. Jadi ayo sama-sama kita kawal kasus ini dalam konteks polisi, tolong dong jangan seperti ini terus misalkan. Ya. Itu mungkin pesannya ya Pak Guru. Pak Guru, pengen ngobrol lebih jauh lagi karena banyak hal yang saya ingin tanyakan. Apalagi ya tadi perihal tentang kesurupan dan sebagainya, yang kalau saya kira ini juga seru kalau membahas mengenai kasus-kasus yang melibatkan satu fenomena gaib sampai menemukan jenazah dan sebagainya. Karena saya pernah ada obrolan seperti ini dengan seorang Bu Hasri Sumi Purwanti. Dia ini ya seorang ahli forensik di Indonesia yang dia katakan juga dia kadang-kadang juga mendapatkan petunjuk, tapi dia mengatakan memang ini harus tetap dibuktikan dengan saintifik. Iya. Ya karena ya apalagi dia seorang dokter, ya dia harus membuktikan itu dengan semua hal-hal metode ilmiah memang harus dikedepankan. Tapi ini kalau ngobrolnya terus, Pak Guru akan terlambat datang ke rumah Pak Haji Rhoma Irama karena beliau akan ada podcast di sana luar biasa loh. Seorang king ini mengundang rakyatnya, barayanya nih untuk datang ke sana. Pak Guru, terima kasih. Terima kasih. Sudah ngobrol tentang Sama-sama. Vina ini. Dan semoga ini menginspirasi, membuka mata kita semua. Apakah yang tadi kita katakan akan terjadi, perihal tersangka dan hal-hal yang lainnya. Tapi semoga apapun itu, tadi kalimat dari Pak Guru, jangan sampai Vina ini yang sudah jadi martir, ini jadi sia-sia karena kita balik lagi ke ketemu sama oknum yang seperti itu tadi. Ya, kita lihat the power of netizen. Ya, netizen kawal terus dan netizen subscribe channel. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.